Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar kami bagikan masukan untuk perbaikan TV Polytron ini ya. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Asal mulanya kata yang punya kena petir untuk jenis TV Polytron ini dengan tipe ini PLD 20D9501 dan mati total teman-teman ya. Dengan kerusakan ini dia, ada beberapa yang rusak, ada dioda, ada MOSFET, ada IC, ini dia IC step down atau VCore. Langsung saja kita hidupkan untuk TV ini, berhubung perbaikannya sudah selesai. Kita colokkan listriknya. Ini dia sudah nyala untuk LED indikatornya. Sekarang kita tombol ya, kita hidupkan dan sudah menyala. Sekarang kita bagikan cara untuk perbaikan untuk jenis TV Polytron ini teman-teman ya. Dan untuk casing belakangnya sudah saya bongkar. Ini yang rusak teman-teman ya. Ini dia untuk casing belakangnya sudah saya bongkar. Nanti saya cek satu persatu ya untuk tegangannya di area MOSFET atau yang lainnya. Sebelum kita menindaklanjuti untuk jenis kerusakan tadi teman-teman ya, perlu kita ketahui bagian-bagian mana dulu. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, satu yaitu ini adalah bagian primernya, sedangkan ini adalah bagian sekundernya. Ini adalah bagian untuk kabel backlight-nya, sedangkan ini adalah DC step down-nya. DC step down nanti saya bagikan cara pemasangannya. Sedangkan ini adalah motherboard-nya, sedangkan ini adalah T-con-nya ya. T-con-nya berhubung ini menggunakan panel AU untuk jenis TV ini, panelnya teman-teman ya, panel AU. Langsung saja kita eksekusi dan kita cek satu persatu ya. Untuk lebih jelasnya, kita cek di bagian ini adalah MOSFET-nya. Ini MOSFET-nya, ini adalah trafo switching-nya. Langsung saja kita bongkar untuk kedua baut ini. Kedua baut ini kita bongkar dulu teman-teman ya. Ini dia sudah saya lepas untuk kedua bautnya. Sekarang kita lepas untuk soket backlight-nya ini. Kita lepas. Selanjutnya kita kasih untuk pengukuran maksudnya untuk pengukuran elko ini di tegangan 300 voltnya, di elko 450 volt 68 mikro ya. Kita kasih lampu bohlam, sama halnya untuk video sebelumnya. Lampu bohlam adalah untuk penghilang muatan tegangan sementara di elko tadi, sehingga kita tidak terkejut dengan pengisian di elko sini. Jadi alangkah baiknya kita kasih
bohlam teman-teman ya. Kita solder dulu di kaki elko tadi ini ya, di kaki elko ini kita kasih bohlam 5 watt hanya untuk penghilang muatan tegangan sementara. Nanti kalau sudah normal kita pasang lagi ya untuk jenis ini. Ini ya di sini. Langkah apa sih yang perlu kita perhatikan untuk jenis PSU ya? Tadinya yang rusak adalah MOSFET-nya ini. MOSFET-nya ini rusak. Terus saya ganti dengan tipe 11N65. Ini teman-teman ya. Saya ganti dengan ini. Nah, ini dia. Ini adalah penggantinya. Asal mulanya hanya 8N65 ya. Saya ganti dengan 11N65. Sekarang kita lepas dulu untuk MOSFET-nya ini. Berapa sih tegangan di pin gate sini ya. Gate, drain, dan source untuk MOSFET ini. Jadi lebih jelasnya bisa untuk dibandingkan, barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa untuk perbaikan jenis PSU ini yang sulit diperbaiki. Awal mulanya yang rusak adalah ini, dioda 1, 2, 3, dan 4. Ini saya kasih dioda MBR, saya kasih dioda ini ya. Ini adalah penggantinya. Dikasih dioda receiver seperti ini juga bisa, dikasih seperti ini juga bisa. Ini adalah untuk diodanya juga yang rusak tadi, sempat saya ganti ya. Ini adalah bekasnya. Untuk MOSFET-nya juga IC-nya di sini ya, yang rusak. Langsung saja kita lepas dulu untuk MOSFET ini, kita open dan sekalian kita cek tegangan di pin gate-nya. Kita lepas dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah saya lepas untuk MOSFET-nya ini ya. Sekarang kita cek untuk tegangannya di kaki sini ya, di kaki gate, drain, dan source-nya. Kita cek tegangannya untuk mengetahui berapa sih tegangan di pin tersebut atau kaki MOSFET tersebut. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa ya untuk perbaikan jenis TV Polytron ini. Sekarang kita colokkan untuk listriknya. Kita coba dulu. Langkah selanjutnya kita cek di area elko besar dulu. Berapa sih tegangannya di elko besar? Jadi kita harus tahu dulu tegangan di elko besar teman-teman ya. Sebentar. Posisi probe hitam teman-teman ya, taruh di sini di bagian minus di elko besar. Ini dia. Dan untuk skalanya di DC ya, skalanya di DC. Dan hati-hati teman-teman ya untuk pengukuran untuk jenis ini untuk teman-teman pemula ya. Sekarang kita cek di bagian gate-nya ada berapa volt. Nah, itu dia ada 1,6 teman-teman ya. Sebentar biar lebih jelas. Nah, itu 1,6 dan berdenyut. Nah, itu dia 1,5
dan berdenyut ya, naik turun, otomatis untuk tegangan jenis di gate MOSFET otomatis tidak bekerja dengan normal ya teman-teman ya. Itu dia 1,2 volt dan naik turun. Sekarang di pin drainnya terukur 297 volt di drainnya, sedangkan di source-nya terukur 00,1 mV ya. Ini adalah di ground-nya. Di bagian source adalah ground di elko besar teman-teman ya. Sekarang kita pasang dulu. Kita pasang untuk MOSFET-nya tadi. Sekalian kita cek di bagian sekundernya. Di bagian sekunder sini teman-teman ya. Ada berapa volt untuk tegangannya. Sekalian nanti kita cek di IC OB. Ini dia IC OB 3350 CP. IC yang kecil ini ya. Sedangkan ini adalah MOSFET untuk backlight-nya ini. Kita pasang dulu untuk MOSFET tadi. Ini ya. Yang saya lepas tadi, kita pasang lagi di sini. Ini dia untuk MOSFET-nya sudah saya pasang ya. Ini teman-teman ya, MOSFET-nya yang tadinya sempat saya lepas. Jadi kesimpulannya, bila mana teman-teman untuk perbaikan PSU ya, bila di gate sini, di gate MOSFET ini tidak terukur 1,5 volt, otomatis bisa mungkin dioda R transistor atau pendukungnya MOSFET ini yang bermasalah. Bisa elko-nya, bisa dioda sinernya, bisa optocouplernya ini, bisa ICTL 431-nya ini yang bermasalah. Jadi istilahnya pendukung lah. Pendukung MOSFET ini yang bermasalah. Bila tidak ada tegangan di gate sini 1,5 volt ya. Dan naik turun tegangannya. Jadi perlu diingat untuk teman-teman pemula. Sekarang kita cek di bagian sekunderan sini ada tegangan berapa volt. Sebelum pengukuran untuk sekundernya sini ya, untuk tegangan di sekunder sini, untuk probe hitam di tester, alihkan atau pindahkan di ground bagian sekunder sini teman-teman ya. Jadi beda untuk pengukurannya. Di bagian primer sini juga beda, di bagian sekunder sini juga beda untuk kabel AVO meternya. Jadi kita pindah dulu untuk kabel hitamnya di ground sini teman-teman ya. Atau bisa untuk kabel hitam probe ini taruh di body ya, di casing atau di sini body panel ya, yang berkaitan dengan besi atau framenya ya teman-teman ya. Untuk pengukuran kita taruh di sini saja, di body sini teman-teman ya. Sekarang tinggal kita cek untuk tegangannya di poin sini ya, di poin sekundernya. Taruh di sini juga bisa ya, di soket, maksudnya di body tuner juga bisa. Nah ini dia. Sekarang tinggal kita colokkan untuk listriknya, untuk pengujian atau istilahnya untuk pengecekan tegangan di bagian sekunder. Kita colokkan listriknya, apakah nyala untuk indikatornya ini ya. Nah ini dia sudah bernyala biru ya teman-teman ya, indikatornya. Sekarang tinggal kita cek untuk tegangan di sekunder PSU. Itu dia terukur 12 volt teman-teman ya. Otomatis untuk tegangan power supply ini sudah bekerja dengan normal 12 volt.
Sekarang kita cek untuk 5 voltnya. 5 voltnya apakah hadir apa enggak. Nah itu dia, 5 voltnya juga hadir ya, 5 voltnya juga hadir. Sekarang tinggal kita cek untuk tegangan backlight-nya. Tegangan backlight-nya adalah ini ada soket ya, ini adalah soket tapi belum saya pasang, saya lepas saja. Posisinya di sini ya, ini harus ada tegangan 12 volt. Nah, ini dia, ada tegangan 12 volt teman-teman. Sekarang tinggal kita hidupkan untuk TV-nya ya, kita remote ya istilahnya, kita hidupkan. Nanti kalau tegangannya keluar naik ya, ini kan 12 volt. Kalau naik tegangannya naik besar, otomatis untuk tegangan di sini di dioda untuk suplai baterainya ini sudah bekerja dengan normal. Kita hidupkan dulu, kita hidupkan teman-teman ya, dan lihat untuk nah itu dia, keluar 35 volt ya, keluar 35 volt, terus turun ya, ini dia turun menjadi 26 volt. Nah ini kenapa kok turun, ini pengaruhnya turun karena kabel atau backlight-nya belum terpasang teman-teman ya, backlight-nya ini belum terpasang. Sekarang kita coba lagi dan kita hidupkan. Nah ini dia ya, soketnya kita colokkan, maksudnya kita pasang lagi. Sekarang kita hidupkan ya, apakah bisa normal. Nah itu dia, tegangannya keluar 28 volt ya, untuk backlight-nya ini 26, otomatis sudah bekerja dengan normal untuk backlight-nya dan tidak turun teman-teman ya tegangannya. Nah ini barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa, tegangannya sempat hadir terus turun, itu kemungkinan besar karena lampu LED-nya atau backlight-nya yang bermasalah. Jadi jangan salah tafsir, istilahnya jangan salah vonis ya, untuk teman-teman pemula berarti backlight-nya yang bermasalah. Kita intip dulu untuk backlight-nya. Nah ini dia, udah nyala ya. Sekarang kita matikan, maksudnya kita lepas dulu untuk colokan listriknya. Nah ini sudah saya lepas. Langkah selanjutnya kita cek di bagian IC tadi ya, IC OB3350. Berapa sih tegangan di IC OB3350 pin 1 sampai pin 8 ya, mempunyai 8 kaki untuk IC-nya. Jadi kita harus tahu ya tegangannya untuk IC tersebut. Sekarang kita cari posisi yang tepat untuk mengecek tegangan di IC OB ini ya. Langsung saja kita cek di IC OB ya, OB3350 CP. Ini adalah IC-nya. Sedangkan ini adalah MOSFET-nya memakai D444 ya. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya. Cek and recheck adalah sangat penting sekali untuk teman-teman pemula ya, sebelum mengeksekusi untuk jenis kerusakan tadi. Sekarang kita cek di bagian IC-nya dulu, tegangan di IC OB teman-teman. Kita ambil gambar dulu yang lebih bagus. Ini dia, sudah saya hidupkan untuk TV-nya.
Sekarang kita cek di bagian drain ya, drain MOSFET dulu. Ada berapa volt? Ini ya, posisi kaki tengah atau di bodinya ya. Itu dia. Terukur 12 volt teman-teman ya. Sekarang tinggal kita cek di bagian gate-nya maksudnya gate-nya MOSFET ini, MOSFET di D ya, D444 hanya terukur minus 69 teman-teman ya. Di drainnya terukur 12 volt, sedangkan di gate-nya sebentar teman-teman ya, agak susah untuk ambil. Di gate-nya terukur minus teman-teman ya, di gate-nya minus 0004 milivolt, sedangkan di pin 1 OB ya, di pin 1 OB terukur 12 volt, di pin 2 terukur minus 0004, sedangkan di pin 3 terukur, nah ini dia, minus ya, minus 00,4 milivolt, sedangkan di pin 4 nya sebentar teman-teman ya, di pin 4 nya terukur minus teman-teman ya, minus 00,4 volt. Di pin 5 terukur minus 005 milivolt. Di pin 6, nah ini pin 6 minus ya, minus 36 atau 46, naik turun. Sedangkan di pin 7 nya teman-teman sebentar, di pin 7 masuk ke sini ya, ini ada C, nah itu dia, titik 618 volt, ini di pin 7, sedangkan di pin 8 ya, ini ada layar ke sini, terukur 40,0 milivolt. Nah, ini untuk pengukuran posisi standby teman-teman ya, posisi standby untuk jenis IC OB tadi ya. Nanti kalau posisi on beda lagi ya, ini posisinya masih standby. Dan untuk kabel backlight-nya saya lepas, ini dia, ini kabel backlight-nya nggak saya pasang teman-teman ya. Sedangkan untuk tegangan 5 voltnya ada di sini ya, posisi di sini 5 volt. Nah ini 5 volt ya, sebentar, agak susah ambil gambarnya ya, 5 volt. Nah ini dia. Sedangkan yang saya suntik ya, adalah dari sini teman-teman ya, dari ini adalah AC DC step down ya, dari tegangan 12 volt menuju AC DC step down ini menjadi 5 volt. Saya kasih ini DC step down ini ya. Nah ini adalah pengganti untuk AC DC step down atau AC Vicor ini ya. Ini adalah penggantinya. Tadinya carinya agak sulit ya teman-teman ya, jadi saya ganti pakai ini aja.
Gitu aja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.